Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Zoe Cecilia dari kelas 2C Ilmu Perikanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Crustaceae. Selain itu di video kali ini juga saya akan memperlihatkan bagaimana proses penggambaran preparat untuk vertebrata perairan pada minggu ini. Selamat menyaksikan. Baik, seperti yang sudah teman-teman lihat, ini gambarnya sudah jadi. Yang pertama ada udang ronggeng yang terdiri dari toraks, abdomen, telson, uropod, ada peripod, karapas, rostral plate, mata, dan rapitioklaum. Lalu ada rajungan yang terdiri dari mata, merus, karpus, abdomen segmen, karapaka, lateral spinal, dan swim leg atau kaki jalan. Ini ya. Lalu selanjutnya ada gambar kepiting bakau dan udang faname. Ini udang bakau terdiri dari mata, Dasylotus, merus, propandus, karpus, ada korapaks di bagian cangkangnya, lalu ada kaki jalan atau swim leg. Lalu di udang faname ada mata, ada hepaticarina, ada abdominal segmen, ada plepoda, ada kaki berjalan, ada antennal flagellum, kumis yang paling panjang, ada telson pada bagian ujung siripnya, dan ada uropoda. Ya, dan ini ada udang windu dan mini.
Udang windu terdiri dari hepaticarina, abdominal segmen, telson, uropoda, plepoda, walking leg, antennal flagellum, dan mata. Sedangkan mimi laut terdiri dari telson, abdomen, hook gills, mulut, tangan, dan telson. Dilihat seperti ini gambarnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Crustaceae. Crustaceae adalah hewan yang memiliki kepala dan dadanya menyatu. Selain itu, perut atau badannya juga berada di belakang. Anggota Crustaceae antara lain adalah udang, tritip, lobster, mimi laut, dan juga kepiting. Crustaceae biasanya hidup di air tawar dan di air laut. Yang pertama, saya akan menjelaskan morfologinya. Terdiri dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Lambung terbagi atas menjadi dua bagian, ada anterior dan ada pylorus. Selain itu, usus juga berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Yang kedua ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi terdiri dari darah dan pembuluh darah. Darah terdiri atas cairan darah yang hampir tidak berwarna dan korpuskula darah atau amebosit yang berupa sel-sel ameboid. Yang ketiga ada sistem respirasi. Sistem respirasi terdapat pada bagian lateral karapak dan dinding badan terdapat rongga berisi insang dan bagian rongga ventral tersebut terbuka. Yang keempat ada sistem ekresi. Sistem ekresi terdiri atas alat ekresi berupa sepasang bangunan yang lebar disebut kelenjar hijau yang terletak di bagian bawah kepala dan anterior esofagus. Selain itu yang kelima ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari ganglion supraesofageal atau otak yang bercabang ke saraf-saraf mata, antenula, dan antena. Dan yang keenam ada sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi pada Crustaceae terjadi di luar tubuh. Pembuahannya terjadi di luar tubuh. Lalu ada udang jantan dan betina yang mengadakan kopulasi. Saat kopulasi, sperma ditampung di penampungan sperma. Lalu setelah beberapa hari, kedua hewan tersebut berpisah. Beberapa hari kemudian, udang betina melipat tubuh dan keluar sekresi berupa lendir. Klasifikasi Crustaceae dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Entomostraka atau udang tingkat rendah yang terdiri dari Brachiopoda, Ostracoda, Cosepoda, dan Cirripedia. Dan yang kedua ada Macrostraka atau udang tingkat tinggi yang terdiri dari Isopoda, Stomapoda, Decapoda, atau yang berkaki. Peranan Crustaceae di muka bumi ini terbagi jadi dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk yang menguntungkan sebagai bahan makanan yang tinggi protein, yang kedua sebagai sumber makanan ikan, dan yang ketiga ada udang rebon yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan terasi. Adapun peran merugikan, yang pertama merusak perahu oleh isopoda, parasit pada ikan, contohnya adalah Cirripedia yang dapat parasit pada ikan, dan yang ketiga ada Copepoda. Copepoda adalah inang perantara penyakit cacing pita pada ikan di Botryocephalus latus. Ya teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang Crustaceae. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.